Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilm, mencari ilmu, dan mudah-mudahan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita di pagi ini, sehingga kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang positif, yang memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit membahas tentang musyawarah atau syura. Jadi musyawarah itu memang diambil dari bahasa Arab, ya, bahasa Arab, yang makna di dalamnya adalah mengambil pendapat orang lain, saling mengambil pendapat. Jadi mutabadilah, bersifat timbal balik. Bentuknya kalau dalam keseharian kita bermacam-macam. Kita mungkin sering menggunakan istilah-istilah seperti rapat, meeting, atau apapun lah. Tentu rasa bahasa dan rasa hati akan berbeda ketika bahasa yang kita pakai itu musyawarah. Ayo kita musyawarah dulu, musyawarah RT, musyawarah RW, musyawarah apa kalau mungkin di kampus prodi, musyawarah apa ya. Ada suasana ruhiyah yang berbeda dibanding rapat RT, rapat RW, meeting bisnis, meeting ini dan segala macamnya. Ya ini sekedar satu gambaran bahwa kata musyawarah itu memang diambil dari bahasa Arab dan tentu ada sesuatu yang bermakna di dalamnya. Musyawarah atau syura, apalagi kalau syura, mungkin kalau syura kita jarang menggunakan kata-kata itu. Ya makna yang terkandung dalamnya adalah sama. Nah, jamaah rahimakumullah, syura ini merupakan nilai kemanusiaan dan nilai sosial yang ada dalam kehidupan manusia secara umum. Kalau kita lihat suku-suku terpencil misalnya, yang mungkin tidak masuk peradaban di dalamnya, mereka dalam hal pengambilan keputusan itu juga melalui mekanisme rapat, syura, musyawarah. Dulu di zaman Nabi SAW, sebelum beliau diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu ada satu tempat di mana orang-orang Quraisy mereka biasa berkumpul untuk mengambil keputusan.
yang disebut dengan darun nadwah. Jadi tempat untuk mengambil keputusan. Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan arkeologi atau antropologi, ketika melihat masyarakat, biasanya mereka ada tempat di mana mereka saling berkumpul untuk mengambil keputusan. Kalau dalam tradisi kita orang Jawa misalnya ada yang namanya rembuk desa. Ya itu juga sama, itu sebenarnya musyawarah juga. Jadi musyawarah ini memang sebuah realitas, kenyataan yang ada di sekeliling kita. Dan itu melekat pada diri manusia. Kenapa demikian? Karena ketika kita menyendiri dengan pikiran kita, menyendiri dengan keputusan kita, tanpa kita minta pertimbangan kepada orang lain, bisa jadi keputusan yang kita ambil, ya itu tidak bersifat menyeluruh, holistik. Karena kita sebagai manusia itu punya kapasitas, punya keterbatasan. Panca indera kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, ya, yang kemudian memerlukan orang lain untuk kemudian kita mintai pendapat. Kita mintai pemikirannya seperti apa. Jadi, jamaah rahimahullah, kalau kita menyendiri dalam pendapat kita, yang persoalan-persoalan itu menyangkut banyak orang, ya bisa jadi keputusan yang kita ambil itu hanya menurut perspektif kita. Tapi kemudian ketika kita minta pendapat orang lain, maka keputusan itu akan menyeluruh. Karena orang punya pengalaman berbeda-beda. Misalnya profesi kita sebagai guru, maka pengalaman hidup kita lebih banyak bagaimana mendidik anak. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang persoalan pertanian misalnya. Padahal mungkin keputusan yang kita ambil itu menyangkut hal-hal yang berhubungan tidak hanya sesuai dengan profesi kita sebagai seorang guru, tapi hal-hal yang lain. Ada lagi yang profesinya pedagang. Mungkin perspektif pedagang dengan perspektif guru, dengan perspektif petani berbeda. Karena pengalaman hidupnya masing-masing berbeda. Nah, ketika kemudian mengambil keputusan menyangkut sebuah komunitas, dan itu keputusan itu diambil dari berbagai perspektif, maka keputusan itu akan bersifat komprehensif. Dan terkadang ketika kita melalui proses musyawarah, keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin kita menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan karena kebuntuan pikiran kita atau kebuntuan permasalahan itu, yang kemudian ketika diselesaikan secara bersama-sama, banyak ide pendapat itu masuk, maka kemudian bisa jalan buntu itu bisa kita lalui karena muncul banyak pendapat. Jadi keputusan yang diambil yang merupakan persepsi pribadi itu berbeda kalau keputusan itu dihasilkan dari sebuah mekanisme bersama-sama. Dan melalui musyawarah pula pengetahuan kita itu jadi bertambah. Karena kan orang dari berbagai perspektif, pendapat, pandangan. Nah, tentu akan mengayakan kita, oh masalah kayak gini nih penyelesaiannya seperti ini. Perspektif pedagang mungkin ya dia bicara tentang kalkulasi risiko. Kalau perspektif petani barangkali pasrah gitu kan. Namanya petani kan tergantung musim gitu kan. Perspektif pegawai ya dia sudah rutin hidupnya itu kan, gaji terus gitu kan. Masing-masing kan pengalaman hidup itu tentu berbeda-beda, dan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara bersama-sama yaitu musyawarah, maka akan menambah pengetahuan bagi diri kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, dalam mengambil keputusan, syura itu levelnya macam-macam. Ada yang levelnya itu individu. Ya. Mati ya. Baik. Ada yang levelnya itu individu. Maksudnya begini, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak urusan-urusan yang kita hadapi yang kemudian kita itu kesulitan untuk mengambil keputusan.
kita secara pribadi. Contoh adik-adik yang mungkin mau kuliah, mau milih jurusan apa ya, gitu kan. Kadang kan seperti itu. Atau sudah selesai kuliah, ada tawaran kerja, enaknya kerja di mana ya? Banyak pilihan. Apalagi kalau orangnya pinter itu pilihan dari mana-mana. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang kolega saya, dia kuliahnya di salah satu kampus di Malaysia, tawaran kerjanya itu dari berbagai tempat, dari Bank of Tokyo, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian yang satunya lagi dari Petronas. Jadi tawarannya ini banyak. Nah, dia bingung milih yang mana. Ketika berada pada situasi yang bingung memilih, maka ini kan masalah pribadi ya. Cara bagaimana mengambil keputusan itu ada dua. Yang pertama, cara yang sifatnya itu Rabbani. Yang kedua, cara yang sifatnya insani. Cara yang Rabbani itu adalah ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, maka kemudian kita mengambil keputusan dengan cara sholat istikharah. Itu Rabbani. Karena kan doa yang terkandung dalam sholat istikharah itu kan, kalau urusan ini baik bagi diriku, agamaku, penghidupanku, dan akhir hayatku, maka tetapkan itu bagiku. Tapi kalau itu tidak baik bagi diriku, agamaku, penghidupanku, dan akhir hayatku, maka jauhkanlah itu dariku. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebetulnya tidak hanya masalah jodoh. Biasanya orang kalau istikharah itu kalau sudah mau nikah, enggak. Banyak hal, mungkin banyak urusan, termasuk mungkin adik-adik yang masih sekolah ya. Dulu kalau SMA itu kan ada program apa ya, zaman saya itu A1, A2, A3, A4 gitu ya. A1 itu untuk ilmu apa? Untuk IPA, fisika, A2 itu biologi, A3 itu ilmu sosial, A4 itu bahasa. Nah, mengambil keputusan ini mau milih yang mana ya gitu ya, istikharah. Mau kuliah di mana ya gitu kan, jurusan apa ya, istikharah. Itu jalan Rabbani melalui salat istikharah. Yang kedua, jalan insani, yaitu melalui minta pendapat, minta pandangan. Ya. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang bagus itu kan ada tes tes psikologi untuk menentukan kecenderungan anak itu seperti apa. Ya, itu menjadi bahan pertimbangan, kemudian diskusi dengan gurunya, dengan guru BK misalnya. Atau ketika kita sudah lulus mau kerja di mana seperti yang saya ceritakan tadi, minta pendapat, minta pandangan. Sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil itu pilihan-pilihan yang memang didasarkan pada pengalaman-pengalaman orang lain, sehingga kita mantap dalam mengambil keputusan tersebut. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Beliau mengatakan bahwa tidaklah merugi orang yang beristikharah dan tidaklah menyesal orang yang musyawarah. Ini kan jalan Rabbani dan jalan insani. Jalan Rabbani dalam pengertian istikharah. Jadi kalau dalam hal mengambil keputusan, dua hal ini harus kita lakukan. Menyangkut diri kita masing-masing. Ya. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiah namanya Fatimah binti Qais. Ya. Beliau pernah, ini urusan pribadi, datang kepada Nabi SAW untuk menentukan pilihan di antara dua orang laki-laki yang melamarnya. Yaitu yang pertama bernama Muawiyah dan yang kedua adalah Abu Jahm. Maka kemudian Nabi SAW memberikan pandangan. Beliau mengatakan, ya, adapun Muawiyah, dia adalah orang yang pelit dan tidak memiliki harta. Sedangkan Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari lehernya. Maksudnya sering memukul perempuan. Ya, ini kemudian Nabi SAW memberikan pilihan, bukan Muawiyah, bukan Abu Jahm,
Nabi kemudian menawarkan Usamah bin Zaid. Jadi di sini sahabiah Nabi SAW Fatimah binti Qais ini minta pendapat Nabi SAW tentang dua orang tadi itu. Tapi kemudian Rasulullah memberikan solusi yang lain, yaitu Usamah bin Zaid. Itu contoh dalam untuk urusan pribadi. Jadi musyawarah itu tidak hanya untuk urusan-urusan yang besar, tapi juga termasuk urusan pribadi. Kemudian yang kedua, dalam lingkup keluarga. Jadi musyawarah itu pertama dalam urusan pribadi, yang kedua dalam lingkup keluarga. Islam ini mengajak kepada kita itu untuk membangun keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip syura. Prinsip saling ridho. Jadi dan itu prosesnya sejak awal pernikahan. Bukankah seorang ayah atau wali itu dilarang memaksa menikahkan putrinya kecuali atas seizinnya? Kita tentu sering pernah mendengar ya bahwa ketika menikahkan putri kita harus minta pendapatnya. Dan tanda dia, kalau mungkin dia malu untuk menyampaikan pendapat pandangannya, tanda dia setuju itu adalah ketika dia diam. Diamnya perempuan itu dimaknai, dikatakan oleh Nabi, oh itu tandanya setuju. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana ketika mengambil keputusan untuk menikahkan putri kita, itu kita minta pendapat. Minta pendapat putri kita. Ini sejak awal, artinya sejak membangun pernikahan, kan dalam lingkup keluarga. Ketika membangun rumah tangga itu, ketika putri kita dilamar, kita harus minta pendapatnya. Jadi minta pendapat itu sebenarnya juga mekanisme musyawarah. Jadi ketika dia diam, oh berarti setuju. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, para suami, ya kita semuanya ini juga didorong untuk dalam mengambil keputusan itu juga menyangkut misalnya pendidikan anak-anak, itu untuk dibicarakan bersama-sama dengan para istri. Ya, jadi bermusyawarahlah dengan kaum perempuan atau istri-istri kamu, terutama dalam urusan anak-anak. Ya, mau sekolah di mana? Atau mau mondok di mana? Apakah masukkan pondok ataukah di sekolah umum misalnya ya. Dimusyawarahkan, dibicarakan. Jangan diambil sendiri keputusannya. Dibicarakan. Dan kita jangan meremehkan ya pandangan-pandangan dari para istri kita. Pandangan-pandangan perempuan itu jangan kita remehkan. Saya ambilkan contoh. Ada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kita tahu isi perjanjian Hudaibiyah itu isinya secara redaksi itu merugikan kaum muslimin. Kalau ada orang Mekah yang mereka itu hijrah ke Madinah, maka harus ditolak. Kalau ada orang di Madinah, muhajirin yang ada di Madinah, mereka kembali ke Mekah harus diterima. Ya. Tahun ini Rasul dan para sahabatnya tidak boleh melaksanakan umroh. Baru tahun depan itu mereka lakukan. Dan seterusnya. Klausul-klausul perjanjian itu isinya itu seakan-akan merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan ya, apakah benar engkau Rasul? Jadi kayak meragukan dalam quote and quote, kayak semacam nggak terima dengan isi perjanjian itu. Dan karena mereka tidak melanjutkan ibadah umrohnya, maka mereka kan harus tahallul, mencukur rambut, menyembelih binatang ternak. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih binatang ternak sebagai
tahallul gitu ya. Para sahabat itu nggak ada yang melaksanakan perintah itu. Bagaimana kemudian menyikapi sikap semacam ini? Nah, istri beliau yang kemudian memberikan Ummu Salamah itu memberikan pandangan. Apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah? Beliau minta kepada Rasulullah SAW untuk keluar dari tenda, kemudian menyembelih, memotong rambut dan menyembelih binatang ternak. Sehingga kemudian ketika beliau keluar, ya, memotong rambut, kemudian menyembelih binatang ternak, para sahabat melihat itu dan kemudian mereka tersadar, baru kemudian mereka mengikuti Rasulullah SAW. Jadi itu adalah pandangan yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Dulu di awal pertama kali beliau SAW itu menerima wahyu dari malaikat Jibril, kita tahu begitu pulang dari Gua Hira, beliau menemui istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Zamiluni, selimiti aku dan seterusnya. Kemudian diceritakan tentang pertemuan beliau dengan Jibril alaihissalam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha memberikan pendapat. Apa pendapat beliau? Diajak untuk ketemu dengan paman beliau yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Baru kemudian bertemulah beliau, diajak ketemu dengan pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, dan kemudian dijelaskan tentang peristiwa yang terjadi, dan kemudian disampaikan oleh Waraqah bahwa yang menemui engkau itu adalah Namus namanya. Namus itu maksudnya Jibril. Dan tiada orang yang ditemui oleh Namus kecuali dia akan diusir dari kampung halamannya. Dan kalau peristiwa pengusiran itu terjadi dan umurku panjang, maka aku akan menjadi bagian dari pembelanya, pembela Nabi SAW. Dan kita tahu usia Waraqah kan memang nggak panjang, setelah itu beliau wafat. Jadi ini Nabi SAW melaksanakan apa yang menjadi pendapat, saran dari istri beliau. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga kita jangan mengabaikan pandangan istri kita atau anak perempuan kita. Bahkan kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu berbicara tentang menyusukan anak. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kesepakatan keduanya dan permusyawaratan. Ini urusan nyapih anak sebelum waktunya 2 tahun itu harus dimusyawarahkan. Ini perintah Quran. Surat Al-Baqarah ayat 233. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi kalau mau menyapih anaknya sebelum waktunya, diskusikan dengan suaminya, bicarakan bareng-bareng. Ini perintah Quran. Ini urusan rumah tangga, urusan keluarga. Jadi musyawarah dalam urusan keluarga termasuk dalam hal menyapih anak sebelum waktunya. Ini ya, itu dalam urusan keluarga. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan syura dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang pertama dalam kehidupan individu, yang kedua dalam kehidupan keluarga, yang ketiga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara.
Jadi dalam urusan bermasyarakat, bernegara, banyak hal yang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam mekanisme mengambil keputusan. Beliau mengajak bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat beliau. Pada waktu sebelum perang Badar misalnya, tentang menentukan lokasi pasukan ada di mana. Ada sahabat yang bertanya, apakah ini perintah wahyu ataukah strategi? Bagian dari strategi. Dikatakan ini strategi ya. Kalau strategi posisinya nggak tepat kalau di sini, dipindah di sana ada sumber mata air dan segala macamnya. Sumber mata air ini kita buntu, kita ini supaya nanti pasukan datang, mereka tidak akan ada pasokan air. Bagian dari strategi. Perang Khandaq misalnya tentang bagaimana menghadapi musuh dari luar. Beliau minta pendapat, kemudian muncul gagasan dari Salman Al-Farisi. Strategi perang yang dipakai oleh orang-orang Persia pada waktu itu, benteng pertahanannya salah satu diantaranya adalah dengan membangun parit, membuat parit. Yang itu tidak dikenal dalam strategi perangnya orang-orang Arab. Salman berasal dari Persia. Beliau mengusulkan supaya dibangun parit, sehingga dibangunlah parit yang membentengi, yang melindungi kota Mekah sejauh sekian kilometer, yang parit itu tidak bisa dilompati oleh kuda. Jadi kalau kuda sudah ini nggak akan nyampe, nggak bisa naik gitu ya, sehingga bisa membentengi kota Makkah, kota Madinah, mohon maaf. Di perang Uhud juga begitu. Apakah kita mau menghadapi musuh di dalam kota Madinah ataukah di luar kota Madinah? Rasulullah sebetulnya cenderung untuk di dalam kota Madinah, tapi para sahabat menginginkan supaya di luar kota Madinah. Akhirnya diambil keputusan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Sehingga terjadilah perang Uhud. Ini urusan-urusan strategi, urusan-urusan kenegaraan. Keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah. Menyangkut kepentingan banyak orang. Dan ada perintah di dalam Al-Quran mengenai persoalan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan apa yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Hadirin sidang jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat ini, di situ disebutkan, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat. Ini mendirikan sholat, mematuhi seruan Allah SWT dan mendirikan sholat. Ya, perintah sholat kan? Kemudian yang kedua, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Yang kedua syura. Yang ketiga, dan mereka menafkahkan sebagian rizki, infak. Kita selalu memahami bahwa urusan ibadah, urusan yang diperintahkan Allah dan ada pahalanya itu adalah sholat. Yang ada pahalanya itu adalah infak. Kita tidak pernah berpikir kalau kita rapat RT itu ada pahalanya enggak sih? Ya ada. Perintah syura ini
Wa amruhum syura bainahum, dan urusan di antara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Jadi Bapak Ibu kalau ada rapat RT, rapat PKK itu niatkan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat, dan itu berpahala. Karena perintah sholat, perintah infak, kemudian di tengah ayat itu, di dalam rangkaian ayat tadi, di situ ada wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau misalnya kita rapat takmir ya, membicarakan tentang renovasi, kita mikirnya takmir ya jelaslah renovasi masjid ada pahalanya ini, karena bicara tentang masjid. Padahal kan nggak hanya masjid, banyak urusan-urusan di kampung kita. Rapat RT, mau kerja bakti, mau 17-an misalnya, mau apa, keamanan, bagaimana keamanan kampung, kemudian kita berembuk rapat. Kalau kita niat benar ya, datang ke pertemuan rapat itu dalam rangka untuk kemaslahatan, sesuatu yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, maka berpahala. Sebagaimana mendirikan sholat, sebagaimana berinfak. Jadi kita kadang abai tentang permasalahan ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang namanya syuro, termasuk urusan-urusan kenegaraan itu juga sesuatu yang sifatnya manusiawi. Apapun kebangsaannya, sistem politiknya, mereka memerlukan yang namanya musyawarah. Di dalam Al-Quran itu ada satu peristiwa kejadian yang diabadikan terkait dengan proses pengambilan keputusan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, yang isi suratnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ajakan kepada Balqis untuk masuk Islam. Ketika Ratu Balqis menerima surat itu, apa responnya? Responnya itu adalah mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Itu diabadikan dalam Quran surat An-Naml ayat 32 sampai dengan 35. Saya baca terjemahnya. Berkata Balqis, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku ini. Balqis waktu itu masih menyembah matahari. Matahari atau bulannya? Masih syirik lah. Tapi dalam hal mengambil keputusan, dia tidak mengambil keputusan sendirian. Dia mengambil keputusan dengan cara mengumpulkan pembesarnya dan meminta pendapat. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku ini. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Artinya bangsa Saba itu bangsa yang pemberani, kuat militernya, kira-kira begitu. Pembesarnya bilang begitu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikianlah pula yang akan mereka perbuat terhadap kita semua. Dan sesungguhnya aku, ini keputusan yang diambil oleh Balqis, akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Dia mengambil keputusan memberikan hadiah kepada Sulaiman. Dan kisahnya kan kemudian kunjungan dan segala macamnya. Sampai kemudian hasil akhirnya beliau masuk Islam. Jadi apa yang terjadi pada Balqis ini contoh orang kafir ketika itu pun juga mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, mohon kami persilakan. Monggo. Ada? Dari ibu-ibu barangkali?
Dari ibu-ibu mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan. Dari bapak-bapak. Ada. Baik, kalau nggak ada saya akan lanjutkan sedikit ya. Suruknya jam berapa? Oh ya, 5:05. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk sekarang ya, kalau kita dalam urusan politik itu kan juga mekanisme pengambilan keputusannya itu melalui musyawarah. Kalau yang dilakukan oleh Balkis itu adalah musyawarah yang baik. Orang kafir ketika itu melakukan musyawarah dan hasilnya baik. Tapi ada juga musyawarah yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu juga bermusyawarah. Fir'aun kan punya pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu utama Fir'aun ada yang Haman, ada Korun, ya. Dimintai pendapat juga. Ada tukang sihir. Tetapi dia itu seorang diktator. Keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan kepentingan dia. Buktinya apa? Ketika tukang sihirnya waktu peristiwa tali dilempar, kemudian tongkat Nabi Musa dilempar, kemudian tongkat itu ternyata memakan tali-tali itu, maka kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun itu kan beriman. Ketika dia beriman, ya gaya otoriter yang dia pakai. Apa? Kenapa engkau melakukan itu tanpa persetujuanku? Ini namanya otoriter. Kalau pengambilan keputusan, oke, minta pendapat, minta itu dan segala macamnya, tapi kemudian dalam hal keputusan akhir orang berbeda pendapat, kemudian dengan gaya otoriter dia ambil keputusan itu, maka kita tahu akibatnya ya. Kalau akibat yang muncul pada Balkis itu kan akhirnya bangsa itu tidak jadi diserang oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan kemudian ratunya itu masuk Islam dan juga mungkin pengikut-pengikutnya. Tapi Musa kebalikannya. Ketika kemudian gaya otoriter yang dia pakai, ya, sampai kemudian tukang-tukang sihirnya itu kemudian dihukum dengan cara disalib, ya, dihukum mati. Maka yang kemudian dihasilkan dari apa yang kemudian diambil keputusannya oleh Fir'aun itu bukan malah kebaikan, tapi justru kehancuran. Kita tahu dampak yang kemudian muncul setelah itu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita kita di negeri kita misalnya ya, banyak urusan yang kemudian diambil keputusannya itu melalui mekanisme politik, itu sebetulnya juga bagian dari musyawarah. Prinsip demokrasi misalnya sebenarnya di dalamnya itu kan juga mekanisme pengambilan keputusan dengan memperhatikan pandangan rakyat, pandangan masyarakat dan segala macamnya. Itu baik. Jadi ibaratnya demokrasi itu adalah satu mekanisme keputusan atau cara bagaimana mengelola sebuah negara supaya kekuasaan tirani itu tidak muncul. Tidak muncul kekuatan tirani, kekuatan yang memaksakan kehendak otoriter. Maka perlu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Melalui sistem perwakilan, pemilu dan segala macamnya. Sehingga cara mengambil keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan tersebut. Eksekutifnya dikontrol, yang mengontrol adalah parlemen. Kemudian ada lembaga yudikatif yang mengadili kalau misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Nah, itu dalam rangka untuk mencegah kekuasaan yang tirani, supaya tidak muncul kekuasaan yang tirani. Hanya saja memang dalam prosesnya ini ada sisi-sisi yang kemudian itu menjadi catatan bagi kita.
Kalau dalam mekanisme demokrasi itu kan suara yang menjadi kata kuncinya. Meskipun suara mayoritas, tapi kalau keputusan yang diambil itu bertentangan dengan nas-nas yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Ya, di negara-negara barat sekarang lami Piala Dunia ya, LGBT gitu kan. Ya di negara sana memang seperti itulah. Suara masyarakatnya begitu. Kemudian diambil keputusan, dilegalkan pernikahan sejenis dan segala macamnya. Jelas menurut nas Quran itu bertentangan. Tidak bisa kemudian itu kita gunakan, kita pakai. Ya, jadi sesuatu yang sudah jelas nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa diubah meskipun suara mayoritas itu menghendaki itu, nggak bisa. Karena itu sudah sesuatu yang sudah jelas. Kecuali kalau menyangkut hal-hal yang tidak diatur dalam Quran dan Sunnah untuk kemaslahatan. Kalau di jalan pakai helm itu kan untuk kemaslahatan, nggak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi kan untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita gitu kan. Ada lalu lintas merah, kuning, hijau gitu ya. Ya kita harus konsisten, jangan sampai kita melanggar gitu kan. Ketika melihat rambu-rambu itu, jadi harus memberikan keteladanan, contoh. Jangan kemudian melanggar lalu lintas, maka nggak ada aturannya dalam Quran. Ya sudah langgar aja, nggak bisa seperti itu. Itu dalam rangka kemaslahatan. Ya, untuk kebaikan supaya mengurangi kecelakaan dan segala macamnya. Jadi dalam mekanisme demokrasi itu ada hal-hal yang memang itu bisa kita pakai, kita gunakan, tetapi ada catatan-catatan di dalamnya bahwa tidak semua keputusan itu, ketika keputusan itu ternyata bertentangan dengan apa yang sudah jelas dalam Quran dan Sunnah, maka tidak bisa kemudian keputusan itu kita pakai, kita gunakan. Tapi dalam hal untuk mencegah kekuasaan yang tirani, kekuasaan yang absolut, nah mekanisme demokrasi itu bisa dipakai untuk mencegah tampilnya penguasa-penguasa yang tirani, diktator. Demikian, kalau nggak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.